Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Risma Hoirina dengan NIM 341019000021 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menceritakan sedikit biografi dari seorang penyair berdarah Batak, yaitu Sitor Situmorang. Sitor Situmorang adalah seorang penyair yang menampilkan corak simbolik dalam sajak-sajaknya. Puisinya yang amat terkenal sebagai puisi paling pendek berjudul Malam Lebaran. Ia lahir pada tanggal 2 Oktober 1924 di Desa Harian Boho, sebuah lembah kecil di kaki Gunung Pusuk Bukit sebelah barat Danau Toba, Sumatera Utara. Ayahnya bernama Ompu Babiat dan ibunya berasal dari marga Simbolon. Sebelum bertempat tinggal di Lembah Harian Boho, ayahnya tinggal di Lintong. Ayahnya seorang kepala adat marga, yaitu marga Situmorang. Ibu Sitor adalah istri kedua dari Ompu Babiat. Nama kecil Sitor Situmorang adalah Raja Osu, yang diambil dari nama leluhurnya. Beberapa waktu kemudian, nama itu berubah menjadi Sitor, sehingga pada saat ia masuk ke sekolah rakyat, namanya terdaftar sebagai Raja Osu alias Sitor Situmorang. Sitor Situmorang masuk ke sekolah rakyat atau HIS pada tahun 1931 di Balige. Ketika naik ke kelas 5, ia pindah ke Sibolga bersama dengan kakak tertuanya yang menjadi pegawai di Sibolga. Setelah tamat sekolah rakyat pada tahun 1938, ia masuk ke SMP, tamat pada tahun 1941. Setelah tamat, ia berangkat ke Batavia atau Jakarta dan masuk ke Sekolah Menengah Atas atau AMS. Hal itu didukung oleh saudara-saudaranya supaya ia dapat memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Sitor berkeinginan masuk ke sekolah tinggi jurusan hukum setelah tamat SMA. Namun, kedatangan Jepang membuyarkan harapannya. Jepang menawarkan pendidikan yang lebih baik untuknya di Tokyo. Pada tahun 1943, ia diberangkatkan ke Jepang untuk menimba ilmu. Setelah pulang dari Jepang, ia dipekerjakan di kantor keuangan Jepang yang ada di Sibolga. Sitor bekerja pada Jepang hingga berakhirnya pemerintahan Jepang di Indonesia. Pada tahun 1945, Sitor Situmorang menikah dengan gadis berpendidikan Belanda, anak seorang Demang. Setelah Jepang jatuh pada tahun 1946, ia bekerja sebagai redaktur surat kabar Suara Nasional yang diterbitkan oleh Komite Nasional Daerah Tapanuli. Pada saat itulah ia mulai berkenalan dan bergaul dengan dunia tulis-menulis. Akan tetapi, ia ingin menjadi seorang wartawan kota besar. Dengan seizin istrinya, ia berangkat menjadi wartawan ke Medan dan bekerja di surat kabar Waspada Medan sejak tahun 1947. Dengan demikian, ia bergaul dengan orang PNI karena pemimpin Waspada yaitu Muhammad Said berpartai PNI. Karena ada revolusi sosial, Sitor kembali ke Tarutung dan meninggalkan Waspada. Tahun itu juga, ia melamar ke Suara Merdeka di Pemantang, Siantar dan diterima bekerja di sana. Pada saat ia kembali ke Waspada Medan, Sitor diutus untuk menjalankan tugas kewartawanannya di Jakarta dan Yogyakarta. Di Jakarta pada saat itu terbit majalah Sastra Siasat. Setelah membaca siasat, Sitor mengetahui bahwa di Jakarta ada beberapa sastrawan yang terkenal seperti Chairil Anwar dan Asrul Sani. Sitor pun berkenalan dengan karya-karya mereka. Pada tahun 1950, ia mendapat beasiswa dari pemerintah Belanda untuk pergi ke Eropa. Akhirnya, ia berangkat ke Eropa untuk menuntut ilmu selama 3 tahun. Setelah kembali ke Jakarta, ia mulai merasakan bahwa ia mampu menulis. Ketika itu, sebenarnya Sitor sudah mulai terkenal dan terkemuka.
dalam Sastra Baru Indonesia pada tahun 1981 menyatakan bahwa kunjungannya ke Eropa itu mengakibatkan Sitter terpengaruh sangat kuat oleh eksistensialisme yang dikenalnya begitu dekat selama ini berada di Paris. Ia mendapat kesempatan untuk memperdalam pengetahuan mengenai sinematografi di Universitas California, Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1956 hingga 1957. Ia kemudian bekerja di Jabatan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Di samping itu, ia juga bekerja sebagai dosen Akademi Teater Nasional Indonesia. Ia pernah menjabat anggota Dewan Perancang Nasional, anggotanya MPRS, dan Ketua Lembaga Kebudayaan Nasional pada tahun 1959 hingga 1965. Sejak tahun 2002, ia tercatat sebagai anggota Akademi Jakarta. Tulisan awal Sitter banyak dipengaruhi oleh Chairil Anwar. Sajak-sajaknya yang dimuat dalam surat kertas hijau bertemakan percintaan dan pengembaraan. Sajak-sajak yang ditulis pada tahun 1953 hingga 1954 dimuat dalam buku yang berjudul Dalam Sajak tahun 1955 dan Wajah Tak Bernama pada tahun 1955. Pada perkembangan selanjutnya, sajaknya dianggap sealiran dengan puisi-puisi Legras seperti sajaknya yang terkumpul dalam Zaman Baru pada tahun 1962. Setelah Zaman Baru muncul dua kumpulan puisinya, yakni Dinding Waktu pada 1976 dan Peta Perjalanan pada tahun 1977. Selain menulis sajak, ia juga menulis cerpen, drama, esai, dan menerjemahkan. Kumpulan cerpen Pertempuran dan Salju di Paris pada tahun 1956 mendapat hadiah sastra nasional BMKN 1955 atau 1956 dan kumpulan sajak Peta Perjalanan memperoleh hadiah puisi Dewan Kesenian Jakarta 1976 atau 1977. Tahun 2006, ia mendapat hadiah sastra Pusat Bahasa Dasi Word Award atas karyanya yang berjudul Biksu Tak Berjubah. Karyanya yang lain misalnya Pangeran dalam kumpulan cerpen tahun 1963, Danau Toba dalam kumpulan cerpen 1981, Jalan Mutiara dalam drama 1954, Sastra Revolusioner dalam kumpulan esai 1965, dan karya yang lainnya. Sekian dan terima kasih.